Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gelarista dengan NPM 201106070. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Saya menempuh pendidikan di semester 4 di dalam kelas C. Di dalam mata kuliah Biodupreneurship ini saya diampu oleh Ibu Ade Damaria Mukti STM Li. Baik teman-teman, di dalam video kali ini saya akan menjelaskan usaha yang saya miliki dan juga keluarga saya miliki. Usaha tersebut adalah usaha batu bata. Jadi untuk teman-teman, apakah ada yang sudah tahu apa itu usaha batu bata? Jadi usaha batu bata itu adalah salah satu usaha industri kecil menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Berbicara tentang industri, apakah teman-teman sudah tahu apakah sebenarnya pengertian dari industri? Jadi pengertian dari industri itu sendiri adalah salah satu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan juga sumber daya alam yang lainnya sehingga menghasilkan sesuatu yang mempunyai nilai tambah dan juga nilai jual. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan, usaha batu bata itu adalah usaha yang mengolah sumber daya alam berupa tanah dan juga air kemudian diubah menjadi barang yang lebih berguna seperti batu bata dan dapat digunakan sebagai alat pembangunan. Pembuatan usaha batu bata itu ada dua jenis teman-teman. Ada yang menggunakan mesin dan juga ada yang menggunakan alat manual, yaitu dinamakan dengan batu bata kebruk teman-teman. Nah, di dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang batu bata mesin. Nah, sebenarnya keluarga saya dan juga saya telah memiliki usaha batu bata berupa mesin dan juga kebruk. Tetapi karena permintaan dari konsumen yang lebih banyak menggunakan batu bata mesin, maka kami menggunakan batu bata mesin saja untuk sekarang ini, tidak menggunakan batu bata kebruk lagi. Teman, usaha pembuatan batu bata menggunakan mesin adalah usaha batu bata yang memanfaatkan kemajuan teknologi, karena dengan menggunakan mesin batu bata akan cepat diperoleh dan juga cepat diproduksi untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen. Jadi teman-teman, ada beberapa langkah yang perlu kita persiapkan dalam membuat usaha batu bata. Langkah yang pertama adalah tentu kita harus mengetahui ilmunya teman-teman. Kita harus lebih banyak sharing tuh teman-teman dengan teman-teman yang sudah memiliki usaha batu bata. Kita bertanya bagaimanakah cara proses pembuatan batu bata. Langkah yang kedua yaitu tentukan terlebih dahulu tempat yang akan dibuat pelataran untuk membuat batu bata tersebut. Yang ketiga, siapkan alat dan juga bahan teman-teman untuk membuat batu bata tersebut. Apa saja sih ya alat dan juga bahan yang digunakan dalam pembuatan usaha batu bata? Nah, jadi untuk pembuatan batu bata ini alat yang digunakan itu seperti cetakan batu bata untuk bagi pembuatan batu bata kebruk atau mesin batu bata untuk pembuatan batu bata yang menggunakan mesin teman-teman. Yang kedua ada pacul, yang ketiga ada selang air karena kita membutuhkan air untuk membuat batu bata tersebut teman-teman. Butuhkan plastik untuk menutup batu bata. Jadi dalam proses pembuatan batu bata itu teman-teman, di pagi hari kita akan membuka batu batanya dan kemudian di waktu sore hari kita akan menutup batu batanya agar batu batanya tidak terkena embun malam ataupun air hujan pada hujan di malam hari teman-teman. Nah, kemudian kita memerlukan sorong teman-teman dan memerlukan brak. Namanya itu brak teman-teman, unik ya teman-teman. Jadi brak itu adalah rumah yang digunakan untuk menyimpan batu bata. Dan kemudian ada kayu teman-teman. Kita membutuhkan kayu untuk membakar batu bata. Dan yang terakhir itu ada merang teman-teman. Jadi merang ini adalah kulit dari padi. Nah, kulit dari padi ini juga digunakan dalam proses pembakaran batu bata. Diingat dan perlu dicatat teman-teman bahwa dalam pembuatan rumah batu bata atau yang disebut dengan brak ini kita memerlukan bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan rumah tersebut. Kita memerlukan paku, memerlukan kayu dan juga genting. Dan kebetulan di keluarga saya itu ada dulunya kandang sapi, itu sudah tidak digunakan lagi. Jadi bahan-bahan yang kami gunakan dalam pembuatan brak atau rumah dari batu bata ini kami ambil dari bekas rumah kandang sapi. Baik teman-teman, kita masuk ke dalam pembahasan inti yang mungkin sudah ditunggu oleh teman-teman semua. Jadi di sini ada penjelasan mengenai proses pembuatan batu bata. Jadi apa saja sih yang akan dilakukan ketika membuat batu bata? Jadi prosesnya yang pertama itu siapkan tanah dulu teman-teman. Jadi saya mengambil tanah dari sawah yang sawahnya itu belum jadi teman-teman. Itu kan ada sawah yang masih gundukan teman-teman dan air tidak bisa masuk ke dalamnya. Jadi saya berkolaborasi
berkolaborasi dan bersinergi dengan para petani bahwa saya akan mengambil tanahnya. Jadi di sini ada simbiosis mutualisme teman-teman. Saya diuntungkan karena dapat membuat batu bata, dan para petani juga diuntungkan karena tidak perlu menyewa alat berat untuk mencoba membuat sawah tersebut gitu. Karena kan pasti kalau membuat sawah itu membutuhkan alat berat seperti traktor dan lain sebagainya. Tapi karena berkolaborasi dengan pembuatan batu bata, maka itu akan menjadi lebih mudah teman-teman. Nah, yang kedua, kemudian siapkan selang air teman-teman. Siapkan selang air yang digunakan untuk pembuatan proses batu bata untuk mengalirkan air dari sumur ke dalam tanah yang sudah disiapkan. Saya menggunakan air sumur, tidak menggunakan air ledeng, sungai dan lain sebagainya karena jauh ya teman-teman dari rumah, dan saya menggunakan air sumur yang alhamdulillah sumber airnya itu sangat melimpah dan gratis gitu teman-teman. Baik teman-teman, tapi perlu dicatat untuk teman-teman bahwa kami menggunakan air gratis dari sumur, tetapi listrik airnya membayar ya teman-teman, karena kita menggunakan selang gitu, karena kita menggunakan air dari sumur yang kemudian dialirkan selang kepada tanah yang akan dibuat batu bata. Jadi pengaliran air tersebut membutuhkan tenaga listrik. Selanjutnya, ketika semua sudah siap dan air sudah dituangkan ke dalam tanah, maka ratakan tanah dengan air tersebut, diaduk menggunakan pacul ya teman-teman sampai airnya itu merata. Tetapi jangan encer ya teman-teman, jangan sampai encer. Jadi airnya itu cukup untuk membasahi tanah-tanah tersebut. Langkah selanjutnya, ketika sudah tercampur merata airnya ke dalam tanah, maka hidupkan mesin batu batanya teman-teman. Nah, setelah hidup mesin batu batanya, lalu masukkan tanah tersebut yang sudah dikasih air tadi ke dalam mesin sedikit demi sedikit teman-teman. Nah, kemudian setelah tanahnya itu masuk ke dalam mesin, maka tanahnya itu akan diolah di dalam mesin dan keluar sebagai bongkahan padat. Tanahnya padat tetapi lembek gitu teman-teman. Nah, jadi setelah tanahnya keluar, nanti ada petugas yang memotong tanah persegi panjang yang sudah keluar dari mesin. Nah, potongan tersebut biasanya ada 3 mata potong teman-teman. Jadi sekali potong itu ada 3 batu bata yang sudah dicetak gitu teman-teman. Jadi lebih cepat. Nah, dipotong teman-teman, maka di samping pemotong itu ada orang yang menunggu menggunakan sorong. Kemudian potongan itu ditata ke atas sorong. Setelah sorongnya itu sudah penuh, maka kemudian sorong tersebut dipindahkan, batu batanya dipindahkan ke dalam pelataran yang sudah disiapkan teman-teman. Jadi setelah orang yang pertama tadi keluar yang membawa sorong, itu ada orang yang datang kembali dengan membawa sorong yang kosong lagi. Jadi tidak ada berhentinya gitu teman-teman. Jadi dibutuhkan minimal itu 2 orang untuk mengangkut batu bata yang telah dipotong tersebut ke dalam pelataran yang sudah ditentukan. Itu masih berdempetan, sedangkan batu bata itu harus ditata dengan ada celahnya teman-teman agar cepat kering dan cepat bisa dibakar kemudian dipasarkan gitu. Jadi untuk menunggu batu bata ini agar agak sedikit keras, agar bisa ditata dengan ruang jarak yang sedikit, itu teman-teman kita membutuhkan waktu sehari semalam agar batu batanya keras. Setelah batu batanya keras, maka kita harus menyigir teman-teman. Nah, kalau di sini namanya menyigir teman-teman. Menyigir itu adalah menata batu bata secara vertikal dan juga horizontal. Jadi ke samping juga dan juga ke atas, dan juga diberikan sedikit celah gitu teman-teman, seperti yang ada di video. Nah teman-teman, setelah selesai menyigir batu bata, kita tinggal menunggu batu bata tersebut kering gitu teman-teman. Biasanya kalau cuaca itu sedang panas atau kemarau, 5-7 hari itu batu bata sudah siap untuk dibakar. Tetapi kalau biasanya di musim penghujan itu bisa sampai 7 ataupun sampai 10 hari gitu teman-teman, untuk menunggu batu batanya itu kering. Nah, di dalam proses penungguan batu bata ini kering, batu bata itu setiap harinya harus ditutup dan juga dibuka teman-teman. Jadi di pagi hari batu batanya itu dibuka plastiknya teman-teman, agar terkena sinar matahari dan juga angin, biar cepat kering gitu teman-teman. Nah, ketika sore hari itu harus ditutup kembali teman-teman, agar tidak kehujanan dan juga tidak terkena embun angin malam dan bisa kering lebih cepat. Setelah menunggu 5-7 hari ataupun 7-10 hari, maka batu bata itu pasti sudah kering teman-teman. Jadi setelah batu bata sudah kering, batu batanya kan tadi ada di pelataran batu bata. Nah, kemudian dimasukkan menggunakan sorong ke dalam brak tadi teman-teman, atau rumah batu bata. Nah, kemudian di dalam rumah batu bata inilah batu bata akan disusun secara berdempetan dan juga secara vertikal dan juga horizontal ke samping dan juga ke atas ya teman-teman. Nah, ini saling berdempetan
banyak banget teman-teman gitu. Jadi di sini adalah proses pembakaran batu bata. Jadi setelah ditata secara vertikal dan juga horizontal, di dalam penatanya itu ada lubang teman-teman. Jadi lubangnya itu tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, tergantung berapa banyak ribu batu bata yang akan dibakar. Jadi biasanya teman-teman kami membakar batu bata itu dengan jumlah 10.000 batu bata. Jadi kalau ada 10.000 batu bata biasanya ada 3 sampai 4 lubang yang digunakan untuk memasukkan kayu ya teman-teman, untuk membakar batu bata tersebut. Nah teman-teman, jika sudah dirasa sudah cukup 10.000 batu bata untuk dibakar, maka kita masukkan dan juga kita bakar kayu ke dalam lubang yang sudah disediakan tadi teman-teman. Jadi proses pembakaran ini berlangsung 2 tahap ya teman-teman. Yang pertama tahapnya pembakaran menggunakan kayu, dan yang kedua pembakaran menggunakan merang teman-teman. Teman-teman, untuk proses pembakaran menggunakan kayu bakar itu menggunakan atau menempuh waktu selama 12 jam teman-teman. Nah ketika sudah 12 jam maka kita harus menutup lubang tersebut dengan tapih namanya teman-teman. Jadi tapih ini adalah batu bata yang disusun secara ke atas gitu ya teman-teman, secara vertikal, dan itu diberikan jarak sekitar 10 cm dari penataan batu bata yang rangkat tadi teman-teman, yang dempet-dempet tadi teman-teman. Nah jadi setelah ditutup maka masukkan merang teman-teman. Nah proses pembakaran menggunakan merang ini membutuhkan waktu 3 hari 2 malam teman-teman. Ketika sudah selesai 3 hari 2 malam maka batu bata itu akan dibuka teman-teman, karena sudah matang pastinya. Dan setiap harinya selama 3 hari 2 malam ini kita perlu mengecek teman-teman, merangnya itu atau kulit padinya itu sudah kebakar belum. Jadi biasanya dia itu akan turun ke bawah merangnya, atau kulit padinya akan turun ke bawah. Nah ketika sudah turun ke bawah maka kita harus mengisinya lagi dengan merang yang lainnya gitu teman-teman, agar apinya itu tidak mati teman-teman. Nah setelah sudah 3 hari 2 malam ya teman-teman, sudah matang, kita buka tapihnya dan kemudian batu bata sudah matang. Dan sudah matang ini belum bisa dipasarkan langsung teman-teman, karena suhunya itu masih panas sekali teman-teman. Karena dia berdempetan, maka suhu panas ini membutuhkan waktu sehari biasanya teman-teman untuk mendinginkan batu bata tersebut, dan baru bisa untuk dipasarkan kepada orang-orang yang ingin membeli batu bata. Biasanya sih ada orang yang sudah memesan teman-teman untuk pemesanan batu bata, karena biasanya pembelian batu bata ini tidak bisa langsung dibeli teman-teman, karena prosesnya itu lumayan lama teman-teman, untuk pengeringannya, pencetakannya, pembakarannya, dan lain sebagainya. Jadi perlu pemesanan terlebih dahulu untuk membeli suatu batu bata. Itulah proses dari pembuatan batu bata teman-teman. Jadi di sini selanjutnya saya akan menjelaskan rincian modal pembuatan dari batu bata tersebut teman-teman. Jadi yang pertama yang diperlukan adalah tanah liat. Jadi harga dari tanah liat ini ada 80.000. 80.000 itu setiap satu mobil pick up teman-teman. Nah kemudian ada listrik air yang digunakan itu mungkin 20.000 aja teman-teman, itu per bulan gitu. Dan kemudian ada plastik untuk penutup batu batanya, itu memiliki harga 38.000 teman-teman, itu untuk per kilogramnya. Jadi dalam pembelian batu bata ini itu tuh belinya dalam 1 kiloan gitu teman-teman. Nah untuk mesin batu batanya itu keluarga kami untuk usaha batu bata saya itu menggunakan mesin batu bata second teman-teman, karena masih bagus juga, dan alhamdulillah harganya lebih murah daripada yang baru gitu teman-teman. Harganya 7 juta. Kemudian ada kayu bakar, dan kayu bakar ini harganya itu 250.000 per mobil pick upnya. Kemudian ada merang atau kulit padi. Nah kulit padi ini harganya 200.000 teman-teman, 200.000 dalam satu mobil pick up teman-teman. Kemudian ada solar teman-teman, karena mesinnya itu menggunakan solar. Jadi solar ini harganya itu 42.000. 42.000 itu udah dapat 6 liter teman-teman, itu per harinya gitu teman-teman. Nah untuk sorong itu kami juga menggunakan sorong yang second. Jadi sorong ini sudah bagus mesinnya teman-teman, jadi kami membeli yang second saja, harganya 150.000 per sorongnya. Kemudian ada pekerja. Nah pekerja ini juga digaji ya teman-teman. Jadi ada pekerja mencetak batu batanya, dan kemudian ada pekerja menata atau namanya menyigir batu bata tersebut teman-teman. Jadi untuk pekerja pencetak batu batanya itu digaji 50.000
per 1000 batu bata yang dihasilkan. Kemudian untuk pekerja menata atau menyisir batu batanya itu dibayar 10.000 dalam per 1000 batu batanya, teman-teman. Ada pekerja ya teman-teman, pekerjanya itu ada pekerja mencetak batu bata dan juga ada pekerja yang menata atau menyisir batu bata di dalam pelataran gitu, teman-teman. Jadi di dalam pekerja batu bata ini digaji 50.000 per 1000 batu batanya, dan pekerja menata atau menyisir batu batanya itu dibayar 10.000 per 1000 batu bata yang dihasilkan. Teman-teman perlu dicatat ya, untuk pembuatan tanah liat yang sudah saya jelaskan tadi 80.000 itu satu mobil pick up, dan itu bisa menghasilkan 1.500 batu bata setiap mobil pick upnya. Dan kemudian untuk harga yang saya tuliskan untuk mengenai kayu bakar dan juga merang atau kulit padi, itu merupakan harga yang digunakan untuk membakar batu bata setiap 10.000 batu bata. Mengetahui harga bahan dan juga alatnya, mari kita simak ya teman-teman harga pasar dari batu bata. Jadi harga pasar dari batu bata ini tergantung dengan kilometernya teman-teman, karena kita harus mengantarnya dan juga kita harus membayar kulinya. Jadi untuk harga yang konsumen itu mengambil sendiri batu batanya di rumah saya, maka harganya itu hanya 300.000 per 1000 batu bata. Kemudian kalau jaraknya 1 km, harganya itu 350.000 per batu bata. Kalau jaraknya itu 2 km, maka harganya 370.000 per 1000 batu bata. Kemudian jika jaraknya panjang seperti 7 km, maka harganya itu naik juga teman-teman. Harganya itu 390.000 per 1000 batu batanya. Dan kemudian jika jaraknya itu tidak diketahui, maka setiap jaraknya itu setiap nambah 1 km maka ditambah dengan harga 10.000 per 1000 batu batanya. Teman-teman, kita masuk ke dalam pembahasan pemasaran batu bata. Jadi metode apa sih yang saya gunakan dalam pemasaran batu bata? Jadi metode yang saya gunakan itu sebenarnya tidak terlalu sulit, karena batu bata ini sering banget dicari oleh orang. Tanpa kita mempromosikan saja sudah banyak sekali orang yang mencari ke rumah teman-teman, karena sangat dibutuhkan dalam suatu pembangunan. Dan di Indonesia ini kita tahu ya teman-teman, bahwa di Indonesia ini memiliki pembangunan yang berkelanjutan. Jadi untuk metode yang saya gunakan dalam pemasaran batu bata ini, saya menggunakan metode penambah teman teman-teman. Jadi selain mempromosikan, saya juga menambah teman dari mulai kalangan remaja sampai ibu-ibu dan juga orang dewasa maupun orang tua teman-teman. Karena dengan menambah teman ini, maka jangkauan pembuatan batu bata dan juga pemasaran batu bata ini akan semakin luas teman-teman. Jadi selain itu juga saya berkolaborasi juga dengan usaha batu bata yang lainnya teman-teman. Karena biasanya ketika suatu perusahaan batu bata itu mendapatkan pesanan yang terlalu banyak, seperti 50.000 batu bata itu kan terlalu banyak teman-teman, dan waktunya biasanya itu mepet teman-teman, hanya 3 bulan ataupun 2 bulan gitu. Jadi dengan pesanan yang segitu banyaknya, maka perusahaan batu bata di sini akan saling collab teman-teman, akan saling membagi untuk pesanan batu bata. Jadi ada 50.000, maka yang pesanan dari batu bata perusahaan batu bata A akan mendapatkan 25.000, kemudian akan dilempar kembali 25.000-nya ke perusahaan batu bata B. Jadi saya juga berkolaborasi dengan usaha batu bata yang lainnya agar mendapatkan pesanan yang lebih banyak juga. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf kepada teman-teman semua, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas bimbingannya dalam pembuatan makalah dan juga pembuatan video dari usaha yang saya buat ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ade Damaria Mukti STM Link yang sudah membimbing saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.